Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Syahroni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sebuah supervisi. Di antaranya ada 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir ada pasca observasi. Jadi pada hari ini saya ditemani oleh guru mapel yang bernama Bapak Randy Aprijal Eskom. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi beliau adalah guru mata pelajaran informatika, benar Pak? Benar Pak, benar. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, saya akan melaksanakan yang pertama itu adalah pra observasi Pak. Yang dimana pra observasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nanti ya Pak ya. Kemudian untuk percakapan pra observasi ini Pak adalah bentuk persiapan awal serta untuk menyiapkan diri Bapak lebih percaya diri lagi untuk menyiapkan bahan apa yang akan dibawakan di kelas nanti ya Pak ya. Jadi sebelum itu Pak, ada yang ingin saya tanyakan Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Yang pertama itu Pak, tujuan pembelajaran Pak. Mungkin bisa disebutkan Pak, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak laksanakan di kelas nantinya? Baik Pak, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti Pak, itu yang pertama ada dengan mengamati audio atau musik ataupun lagu, gambar dan video, siswa dapat mengenal perangkat keras pada komputer dengan benar. Dan tujuan yang kedua tadi itu ada dengan berpedoman pada fungsi perangkat keras pada komputer, siswa dapat menyebutkan fungsi dari perangkat keras komputer dengan benar. Itu Pak. Oh, berarti ada 2 tujuan ya Bapak? Iya, benar Pak. Oke. Jadi Pak, untuk tujuan tadi Pak gitu ya, pastinya ada area pengembangan yang hendak Bapak capai kepada murid Bapak. Iya, Pak. Boleh disebutkan Pak area pengembangannya Pak? Untuk area pengembangan Pak yang ingin saya capai kan gitu, itu ada 2 Pak. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada keterampilan. Jadi gini Pak, pada saat proses pembelajaran saya nanti, saya kan akan mengelompokkan siswa kan gitu kan Pak, mengelompokkan siswa dengan gaya belajarnya seperti itu kan Pak. Jadi nanti mereka tuh saya buat satu kelompok dan nanti untuk pengetahuan tadi Pak, nanti kan setelah mereka bekerja kelompok kan ada hasil gitu Pak, mereka akan mempresentasikannya di situ. Jadi disitulah nanti yang akan saya nilai untuk pengetahuannya. Dan untuk keterampilannya Pak, saya akan menilai pada saat mereka proses berjalannya diskusi itu Pak. Itu untuk di keterampilannya Pak ya? Untuk keterampilannya Pak. Oke. Jadi ada 2 tadi Pak ya yang saya ingatkan. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua itu ada keterampilan Pak ya. Iya Pak. Dimana setelah mereka memahami pembelajaran Bapak, mereka membuat rangkuman atau pembelajaran kemudian dipresentasikan Pak ya? Iya, betul. Oke. Kemudian Pak yang terakhir ini Pak, dalam pembelajaran ada yang namanya strategi yang dibawakan Pak ya? Iya, Pak. Mungkin dari Bapak ada yang unik mungkin Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan nanti di kelas Pak? Kalau untuk gaya belajar, untuk strategi kan Pak, saya akan memetakan dulu gitu Pak, memetakan dulu gaya belajar mereka gitu kan Pak. Jadi nanti untuk gaya belajar audio kan gitu, saya kelompokkan, saya akan cari gitu siswa yang bergaya belajar audio, dan untuk bergaya belajar visual kan gitu kan Pak, ada gitu untuk bergaya belajar kinestetik. Jadi saya untuk siswa yang bergaya belajar audio Pak, itu saya akan menyiapkan musik-musik gitu kan Pak, musik-musik tentang perangkat keras komputer gitu Pak. Karena kemarin saya sudah lihat di YouTube gitu kan Pak. Nanti kan saya akan menggunakan infokus juga dalam kelas kan gitu. Saya akan menampilkan lagu-lagu, kumpulan lagu-lagu yang ada di YouTube tentang perangkat keras kan gitu kan Pak. Dan saya nanti akan menyanyikan bersama-sama dengan siswanya. Jadi itu yang saya persiapkan untuk yang gaya belajar audio kan gitu. Dan itu untuk yang bergaya belajar visual kan gitu, mungkin hampir sama seperti audio kan gitu kan Pak. Nanti setelah di tayangan Infokus itu kan pasti ada musik kan, ada gambar juga kan gitu. Dan saya akan mengambilkan video-video tentang perangkat keras kan gitu Pak, melalui platform YouTube kan gitu Pak. Dan untuk gaya belajar kinestetik, saya akan membawakan perangkat kerasnya langsung ke dalam kelas gitu kan Pak. Contoh kayak seperti keyboard ya gitu kan. Saya tunjukkan keyboard kan gitu. Dan nanti perangkat keras tadi itulah yang saya bawakan secara langsung tadi itu mereka analisis untuk yang gaya belajar kinestetik Pak.
Ya, dari itu saya akan membuat pembelajaran tadi itu berdiferensiasi gitu kan Pak, berdiferensiasi. Dan saya akan membuat gaya belajar semenarik mungkin. Jadi ada 3 kalau nggak salah, iya, 3 poin. Sangat menarik dari Pak yang paling pertama Pak ya, karena Bapak langsung menunjukkan bagaimana perangkat hardware dari perangkat keras Pak ya. Jadi menurut saya itu sangat efektif nantinya, dan saya nggak sabar nih Pak melihat Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti Pak. Jadi Pak, saya mau bertanya ini Pak, kiranya kapan Bapak melaksanakan pembelajaran itu? Saya akan melaksanakan pembelajaran di minggu depan Pak, di hari Rabu Pak, di jam pertama. Di jam pertama hari Rabu Pak ya? Iya Pak, di kelas 7 ya Pak. Di kelas 7? Iya. Oke Pak, itu kiranya di minggu ini, Rabu ini Pak, kan besok Pak ya? Rabu. Iya bisa Pak. Atau di minggu depannya lagi Pak? Seperti ini Pak, kan ini kan saya kan mempersiapkan kan juga butuh ada beberapa waktu kan gitu persiapan. Jadi di minggu depan Pak boleh? Di Rabu depan Pak ya? Iya, Bapak akan masuk supervisi kelas saya Pak? Iya, pastinya seperti itu Pak, karena setelah praobservasi saya akan melakukan supervisi Pak, dengan tujuan ya akan melihat Bapak dan menilai Bapak bagaimana pengajaran Bapak nanti di kelas. Itu semua saya nilai Pak ya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya pasca observasi Pak. Jadi setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, supervisi gitu ya, akan saya tanyakan kembali Pak setelah Bapak melakukan supervisi. Jadi seperti itu Pak ya. Dari hasil percakapan kita ini Pak, kiranya apa yang Bapak dapatkan Pak? Dari percakapan kita ini Pak, saya mendapatkan ada ide-ide gitu yang baru muncul gitu kan Pak. Karena tadi kan saya tidak terpikirkan strategi pembelajaran saya tadi kan Pak. Saya tadi masuknya itu hanya masuk dalam kelas kan gitu kan. Hanya ya udah belajar seperti biasa dengan media buku kan gitu kan Pak. Setelah pembelajaran tadi ini saya muncul gitu ide Pak untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi kan gitu kan Pak. Dan itu memetakan gaya belajar siswanya dulu kan seperti itu Pak. Dan itu gaya belajar kinestetik, visual, dan audio tadi mau saya gimana kan gitu. Saya terpikir sudah Pak. Itu sih Pak yang saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak. Oke, kalau seperti itu Pak, sepertinya dari praobservasi ini Bapak dah penuh dengan kepercayaan diri gitu Pak ya, sudah siap untuk diobservasi. Jadi Pak, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini Pak. Sampai jumpa di minggu depan Pak ya. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.